Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviana Mufarihati dengan NPM 2411010 dari kelas MSDMA 4 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi Yeomans dalam Excel dan penerapannya. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian fungsi Yeomans, rumus dasarnya, hingga contoh penggunaan dan penerapan nyatanya, terutama dalam konteks pekerjaan administrasi dan pengolahan data. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman, jadi apa itu fungsi Yeomans dalam Excel? Yeomans merupakan singkatan dari ends of month yang mengartikan fungsi ini digunakan untuk menghitung tanggal terakhir dari sebuah bulan, yang berapa bulan dari tanggal tertentu yang kita tentukan. Biasanya, fungsi ini banyak digunakan untuk keperluan praktis, seperti menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran, menentukan deadline proyek, menjadwalkan laporan akhir bulan, mengelompokkan data berdasarkan akhir bulan, bahkan juga untuk menghitung tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Jadi, bisa dibilang fungsi Yeomans ini sangat berguna ketika kita bekerja dengan data yang melibatkan perhitungan bulan atau tanggal akhir secara otomatis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sinteks atau rumus dasar dari fungsi Yeomans di Excel. Nah, seperti terlihat di gambar, format penulisannya adalah sama dengan Yeomans, kurung buka start date, months kurung tutup. Nah, fungsi ini terdiri dari dua argumen utama. Yang pertama, start date, yaitu tanggal awal dimulainya perhitungan, dan harus ditulis dalam format tanggal Excel yang valid. Lalu yang kedua adalah months, yaitu jumlah bulan yang ingin kita tambahkan atau kurangi dari tanggal awal tadi. Nah, teman-teman, untuk bagian months ini, jika angkanya positif, maka perhitungan akan muncul ke depan atau maju ke depan. Kalau nilainya negatif, artinya kita ingin mundur ke belakang, dan jika kita isi dengan angka 0, maka Excel akan mencari tanggal terakhir di bulan yang sama dengan start date. Sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari fungsi Yeomans. Nah, untuk kelebihan diantaranya yaitu fungsi ini sangat mudah digunakan karena kita hanya perlu memasukkan tanggal awal dan jumlah bulannya saja. Lalu Excel akan secara otomatis memberikan tanggal akhir bulan, jadi kita tidak perlu menghitung manual lagi. Kemudian kita juga bisa mengatur supaya perhitungan maju atau mundur bulan cukup dengan angka positif atau negatif. Selain itu, sangat cocok digunakan untuk jadwal gajian, kontrak kerja, ataupun jatuh tempo pembayaran. Terakhir, fungsi ini bisa digunakan atau digabungkan dengan fungsi lain seperti text, if, atau today, agar hasilnya lebih dinamis dan fleksibel. Untuk kekurangan diantaranya yaitu fungsi Yeomans tidak bisa langsung memberi tanggal awal bulan. Jadi, kalau kita butuh tanggal awal, kita harus menambahkannya sendiri, misalnya dengan +1. Lalu, fungsi ini selalu menghasilkan akhir bulan, sehingga tidak fleksibel kalau kita ingin tanggal tertentu di tengah atau awal bulan. Terakhir, bagi pengguna baru, fungsi ini kadang bisa membingungkan, terutama jika belum terlalu paham cara kerja sistem tanggal di Excel. Oke teman-teman, next, dalam menggunakan fungsi Yeomans ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus mengetikkan rumus dengan benar. Pastikan tanda kurung dan tanda koma tidak salah penempatan. Untuk pemisah bisa disesuaikan dengan laptop teman-teman, apakah koma atau titik koma. Kedua, pastikan format sel atau data yang digunakan dalam Excel sudah berbentuk tanggal. Kalau tidak, rumus bisa error atau menghasilkan angka serial yang tidak bisa langsung dibaca sebagai tanggal. Ketiga, kita bisa mengatur format tampilan tanggal melalui menu format sel.
Terakhir, penting juga untuk memperhatikan lokasi regional yang digunakan Excel kita. Kadang di Excel bahasa Inggris tanggal 5/12 bisa dibaca sebagai 12 Mei, tapi di regional lain bisa berarti 5 Desember. Ini bisa diubah di pengaturan format tanggal supaya tidak tertukar. Nah, di slide ini kita bisa melihat beberapa contoh penggunaan umum dari fungsi IOMONS dalam Excel. Untuk penjelasan dari masing-masing contoh ini akan saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Sekarang kita bahas satu persatu contoh penggunaan rumus IOMONS-nya ya. Fokus ke contoh pertama, kita mulai dari tanggal 3 Februari 2023 dengan jarak waktu 0 bulan. 0 bulan mengartikan bahwa bulan tidak ditambah, maka hasilnya tetap berada di bulan yang sama, yaitu 28 Februari 2023. Untuk contoh pertama ini, kita klik saja sel tanggal awal dan sel jumlah bulan, jadi lebih praktis. Kita masuk ke contoh kedua. Tanggal awalnya 12 September 2024 dan ditambah 1 bulan. Hasil akhirnya jadi 31 Oktober 2024. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke contoh ketiga. Di sini kita mulai dari 7 Juli 2024 dan ditambah 5 bulan, hasilnya jadi 31 Desember 2024. Untuk contoh ke-1 dan kedua, kita hanya perlu klik selnya saja, tetapi bisa juga dengan ketik manual sesuai format tanggal di Excel masing-masing, seperti contoh ketiga. Oke, sekarang contoh keempat, di sini waktunya minus 1 bulan. Artinya kita mengurangi 1 bulan dari 1 Mei 1999, sehingga hasilnya adalah 30 April 1999. Kita masuk ke contoh kelima, minus 12 bulan, artinya kurangi 12 bulan dari 12 Agustus tahun 2011. Oke teman-teman, contoh terakhir kita gabungkan dengan fungsi today, yang artinya kita mengambil tanggal hari ini secara otomatis, lalu menghitung akhir bulannya. Di sini kita lihat sebuah studi kasus yang sering ditemui di divisi HR, yaitu menghitung tanggal akhir kontrak kerja karyawan. Misalnya, seorang manajer HR ingin tahu nih kapan kontrak karyawan berakhir, supaya bisa menentukan persiapan perpanjangan kontrak. Oke, kita punya data nih berupa tanggal mulai kerja, lama kontrak dalam bulan, dan ingin mendapatkan hasil akhir kerja secara otomatis menggunakan rumus Excel. Nah, fungsi IOMONS bisa membantu banget di sini nih. Contohnya, untuk Diksa Perwira nih teman-teman, yang mulai kerja tanggal 1 Juli 2025 dengan kontrak 6 bulan, rumusnya seperti yang dilihat, sama dengan IOMONS kurung buka tanggal awalnya yaitu 1 Juli 2025, lalu masukkan tanda pemisah, kalau laptop saya itu tanda koma, lalu masukkan jumlah bulannya, kurung tutup. Nah, kenapa 5 bukan 6? Karena tanggal 1 Juli ditambahkan 5 bulan dan hasilnya adalah akhir bulan ke-6, yaitu 31 Desember 2025. Begitu juga dengan karyawan lain, tinggal sesuaikan saja tanggal awal dan jumlah bulannya. Kesimpulannya, fungsi IOMONS di Excel merupakan salah satu fungsi tanggal yang sangat berguna untuk menentukan tanggal akhir bulan dari suatu tanggal tertentu. Dengan hanya 2 argumen, yaitu tanggal awal dan jumlah bulan, fungsi ini mampu menyederhanakan berbagai pekerjaan administratif, terutama dalam bidang SDM atau sumber daya manusia. Selain itu, fungsi ini juga bisa dikombinasikan dengan rumus lain, seperti today, untuk menciptakan sistem kerja yang lebih otomatis dan efisien. Dengan memahami dan menguasai IOMONS, pekerjaan berbasis tanggal menjadi lebih cepat dan minim risiko kesalahan manual. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai fungsi IOMONS di Excel, mulai dari pengertian, contoh umum, hingga studi kasus penggunaannya di bidang SDM. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih memahami bagaimana cara kerja fungsi IOMONS dan penerapannya di dunia kerja. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa.